Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Husni Mubarak. Saya Alia Nafisah. Saya Azhara Sabri Putri. Saya Amalia Solihati Hasnah. Dan saya Jirinda Putri Nuriani. Kami dari kelompok 6 Akan menjelaskan makalah kami. Dengan tema Filsafat Nusantara. Langsung saja yuk teman-teman ke pembahasannya. Filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan adanya dominasi kuat dari peradaban Barat, sehingga yang lagi dikenal dan digunakan adalah bentuk pemikiran filsafat Barat yang sudah mapan secara pengetahuan. Dalam hal ini, keberadaan filsafat Nusantara perlu ditata dan dirumuskan kembali, sehingga dapat menjadi pondasi pemikiran filsafat. Filsafat Nusantara mengungkapkan kejati dirian Nusantara itu sendiri. Landasan yang digunakan sebagai sumber pemikiran adalah kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis, meliputi sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, yang dilatar belakangi oleh sejarah yang panjang. Apa sih filsafat Nusantara itu? Filsafat Nusantara merupakan filsafat yang khas berbicara tentang keberadaan Nusantara. Secara bahasa, Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari sumpah Gajah Mada, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Dalam hal ini, filsafat Nusantara dikategorikan sebagai filsafat budaya dikarenakan kebudayaan Nusantara yang coraknya khas, majemuk, dan kompleks, sehingga menjadi sudut pandang dari refleksi filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara merefleksikan segala hal yang berkaitan dengan Nusantara dan tidak merefleksikan di luar hal tersebut. Dengan kata lain, filsafat Nusantara membahas tentang seluruh eksistensi Nusantara. Asumsi dasar filsafat dalam pemikiran kefilsafatan Damarjati Soepadjar. Dalam pemikiran kefilsafatan Damarjati terdapat 3 asumsi yang digunakan. Pertama, asumsi metafisis, kedua, asumsi epistemologis, yang ketiga, asumsi aksiologis. Yang pertama yaitu asumsi metafisis. Melandasi metode berfilsafat dapat dilacak dari keyakinannya bahwa realitas itu bersistem, berstruktur, berjenjang, berproses secara organis meliputi awal, akhir, atau dimensi temporal, lahir, batin, atau dimensi spasial. Yang kedua yaitu asumsi epistemologis. Konsekuensi dari keyakinan metafisik bahwa untuk menggapai hakikat realitas tertinggi sesungguhnya mensyaratkan tahapan jenis dan jenjang pengetahuan yang bertingkat. Yang ketiga yaitu asumsi aksiologis, dipengaruhi oleh pandangan metafisik dan epistemologinya. Apa saja objek yang terdapat di dalam filsafat Nusantara? Terdapat 2 objek di dalam filsafat Nusantara, yaitu pertama objek material dan yang kedua objek formal. Objek material adalah sasaran penyelidikan dari suatu keilmuan, di mana objek material dari filsafat Nusantara adalah Nusantara itu sendiri, seperti kearifan lokalnya berakar pada seluruh eksistensi Nusantara dengan segala kekayaan budaya dan nilainya. Yang kedua adalah objek formal, berkaitan dengan sudut pandang, hakikat atau esensi dari objek material tersebut. Objek formal dari filsafat Nusantara adalah pemikiran sistematis yang lahir dari eksistensi Nusantara. Dalam hal ini, objek formal dan objek material filsafat Nusantara adalah Nusantara itu sendiri. Apa saja ruang lingkup filsafat Nusantara? Yang pertama
pertama adalah Tuhan, relasi seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, manusia, hubungan antar sesama manusia. Dan yang ketiga, alam, hubungan antara manusia dengan alam. Corak pemikiran filsafat Nusantara. Ada 3 corak pemikiran filsafat Nusantara. Yang pertama, objektif mutlak. Yang kedua, objektif terselubung. Yang ketiga, subjektif relatif. Pertama, objektif mutlak, yaitu hal-hal yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat setempat. Yang kedua, objektif terselubung, yaitu suatu hal yang memerlukan interpretasi terhadap hal tersebut. Dan yang ketiga, subjektif relatif, yaitu suatu hal yang merupakan buah pikir dari tokoh atau seseorang. Merumuskan filsafat Nusantara dengan 2 cara berpikir. Pertama, dengan berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara mengurai pernyataan. Yang kedua, berpikir dengan cara simbolis, yaitu menggunakan penalaran untuk mengetahui dan memahami pernyataan melalui simbol-simbol maupun tanda. Pendekatan apa yang digunakan di dalam filsafat Nusantara? Terdapat 3 pendekatan di dalam filsafat Nusantara, yaitu pertama, pendekatan sistematika, kedua, pendekatan campuran, ketiga, pendekatan unsur budaya daerah. Yang pertama, pendekatan sistematika. Pendekatan yang mempersempit objek formal, penelitian. Kelemahannya adalah ruang lingkup objek material yang terlalu luas, sehingga harus meneliti satu persatu setiap unsur. Contohnya, kosmologi Indonesia. Kedua adalah pendekatan unsur budaya daerah. Pendekatan dengan mempersempit objek material yang akan dikaji. Contohnya, filsafat religi Jawa atau lebih spesifik lagi, filsafat tari topeng Malang. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan campuran. Pendekatan dengan mempersempit objek formal dan objek material. Contohnya, kosmologi tari topeng Malang. Filsafat Nusantara dikategorikan sebagai filsafat budaya yang menggunakan 2 pendekatan, yaitu pertama, yaitu pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan tentang fenomena-fenomena dalam unsur-unsur budaya yang hidup di Nusantara. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan metafisis, merefleksikan fenomena-fenomena budaya yang ada di dalam Nusantara.
that you didn't need, but you wanted me. Maybe I was wrong, even want wasn't anything. So if we had another chance, I would never let you steal my words. Break me apart, so Sekian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dalam tulisan maupun ucapan. Selamat beraktivitas kembali, stay safe, stay healthy.